Oke, kita akan coba lanjutkan kuliah kita ya. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang general equilibrium, ya. Jadi kita akan lanjutkan. Jadi sebagai sebagai review ya, kita ingat bahwa kita punya efisiensi frontier, lalu silakan di sini. Oke ya, jadi itu hasil kemarin, terkait hasil optimum dari social welfare ya, social optimum. Jadi social optimum. Ya, jadi ini memaksimumkan welfare dari problem si suku yang ada di pulau tadi itu ya. Jadi si suku yang ada di pulau itu hasilnya adalah ini. Jadi problemnya kita tahu adalah bagaimana memaksimumkan welfare ya. Welfare bagaimana memaksimumkan welfare ya, itu welfare, dan welfare itu direpresentasikan oleh fungsi utility ya. Ini fungsi utility-nya ya. Tetapi katakanlah ini si kepala suku social benevolent ya, untuk mengalokasikan ini, untuk mengalokasikan KX, LX, KY, LY ya. Jadi ini argumen dari max-nya ini. Argumen dari max-nya. Ini resource. Jadi ini yang disebut dengan resource allocation. Ini resource allocation. Resource allocation dibuat sedemikian rupa supaya memaksimumkan welfare. Ya. Welfare ini Cobb-Douglas utility function. Tapi subject to, ada subjeknya, subject to, ada kendalanya. Kendalanya adalah bahwa si X ini
bisa diproduksi melalui fungsi produksi ini, ya. Si Y itu bisa diproduksi melalui fungsi produksi ini, ya. Itu, ini teknologi. Jadi ini teknologi, ini preference, ya. Ini teknologi, dan terakhir subjek tuh ini. Ini itu resource. Ya, jadi itu. Oke. Ya, jadi si kepala suku ini mempunyai problem untuk memaksimumkan welfare dari si representative society yang diwakili oleh fungsi ini, fungsi yang di sini nih ya. Nah, ini fungsi ini max itu untuk mengalokasikan KX, LX, KY dan LY, ya. Tetapi subjek itu bahwa kalau kita mengalokasikan KX dan LX itu fungsi produksinya adalah X dan fungsi produksi adalah itu, dan jumlah resource itu terbatas. Jadi ini 3 elemen dari general equilibrium, ya. Elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Ya. Jadi 3 elemen dari dari si general equilibrium. Nah, secara grafis kita tunjukkan bahwa solusinya adalah ini. Disinilah alokasinya. Berarti ini adalah berapa labor yang dialokasikan untuk produksi X, ya. Ini adalah berapa labor yang dialokasikan untuk produksi Y, ya. Ini adalah berapa labor yang dialokasikan untuk memproduksi X, dan ini adalah berapa labor yang dialokasikan untuk memproduksi Y. Demikian, itu jawabannya. Untuk memaksimumkan social welfare. Sehingga langsung menghasilkan berapa X-nya, yaitu XE, berapa Y-nya, yaitu YE. Gitu. Itu secara grafis. Nah, sekarang kita akan tunjukkan secara matematis, ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu sebelum saya lanjutin? Ada pertanyaan? Dari sini? Ada yang ditanyakan? Belum, oke. Terusin ya. Oke. Nah, tadi dari pertanyaan tadi, maka kita akan coba menyelesaikannya dengan kalkulus, ya. Dengan kalkulus, ya. Dengan kalkulus berarti jadi untuk ini saya tulis ulang di sini, ya. Mudah-mudahan kebaca. Jadi memaksimumkan ini subjek to, nah ini harus berlaku
bahwa X sama dengan Kx pangkat alfa kali Lx pangkat 1 min alfa. Ini constant return to scale teknologi. Kemudian Y ya. Lalu juga ada resource constraint. Nah ini kan, problemnya kan ini. Ya, problemnya itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita pakai substitution saja. Ya. Pakai substitution berarti supaya diselesaikan. Jadi substitusinya bagaimana? Substitusinya adalah bahwa kita sederhanakan menjadi W menjadi X. Nah X itu kan ini fungsinya. Kita ganti. Jadi Kx pangkat alfa kali Lx pangkat 1 min alfa pangkat theta. Ya, itu X ya. Ya, kalau bingung tolong, kalau saya salah tolong di interrupt ya. Dan juga kalau Dan juga kalau kalau Anda nggak mengerti, Anda bisa ngomong aja, Pak, gitu. Dan juga saya bisa di interrupt kalau salah ya. Kemudian Y itu ini kan. Cuman saya mau si KY-nya saya ganti supaya mengambil persamaan ini. Jadi KY itu K minus Kx pangkat beta kali L minus Lx pangkat 1 min beta pangkat 1 min theta. Nah. Oke. Jadi lebih sederhana problemnya. Jadi yang harus kita solve adalah ini. Persamaan ini kita solve. Ya, ini adalah persamaan dua variabel. Karena yang lain K-nya hanya fungsi dari Kx dan Lx saja kan. Yang lain parameter kan. Jadi si W ini hanya fungsi dari Kx dan Lx. Ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya ya kita tinggal cari first order condition-nya kan. Jadi first order condition-nya, cuman first order condition-nya ini harus pakai karena ada dua term ya, ada dua term yang agak kompleks ya. Jadi ini yang pertama term ini. Oke, term ini saya kasih nama U. Ups. Term ini U, oke. Kemudian term yang kedua yang ini. Ini saya kasih V. Ya. Dan ini produk. Berarti kita pakai product rule. Dari product rule di kalkulus ya Anda pasti pernah tahu ya. Kalau Y sama dengan UP, maka Y aksen sama dengan U aksen V plus UP aksen kan. Itu product rule dari kalkulus. Sehingga kita adopt si product rule ini terhadap fungsi dari W yang sudah maksimal ya. Nah, berarti kita cari kita cari yang pertama dulu ya.
si dw diturunkan terhadap dkx. Ya. dw terhadap dkx pakai u aksen v plus uv aksen. Berarti u aksen adalah ini, u diturunin ya, yang u ini diturunin. Ya, kalau u ini diturunin berarti ingat ada combination chain rule juga ya. Jadi product rule dan chain rule combine ya. Nanti chain rule. Chain rule nanti saya kasih tahu apa itu chain rule, tapi Anda harusnya ingat itu apa chain rule ya. Nah, ini berarti kita turunkan u-nya, u aksen baru nanti kali v. U aksen itu berarti theta ini ke bawah. Sorry. Saya pakai putih. Ya, berarti theta lalu dikali ini, dikali yang ada di dalam sini. Ya, dikali theta min 1 dikali, oke. Berarti turunan yang ada di dalamnya itu chain rule kan? Turunan yang ada di dalamnya chain rule. Berarti diturunkan yang ada di dalamnya terhadap kx. Ya, terhadap kx. Berarti alpha kali kx pangkat alpha min 1 kali lx pangkat 1 min alpha. Ini dalamnya. Nah, ini u aksen. Ya, u aksen ini. Belum dikalikan v. V-nya apa ya? V-nya ini harus diketik ulang. V. Ini u aksen v plus, nah plus belum selesai sini plus u v aksen, berarti u-nya ini ya. U V aksen berarti turunan dari ini. Oke, berarti kalau turunan dari ini, dari V ini berarti 1 min theta ya, kali ini saya tulis semua. Ini supaya sederhana, saya coba supaya nggak panjang saya kasih V aja di sini ya, V ya. 1 min theta kali V pangkat 1 min theta min 1, berarti min theta ya. Ya, 1 min theta min 1. Oke, ini saya tulis V karena supaya nggak kepanjangan ya, tapi itu V berarti ya sementara ya. V ini lalu dikali yang di apa namanya, yang di bawahnya, yang di dalamnya. Di dalamnya adalah kx berarti ini, berarti beta. Nah, ini juga pakai chain rule ya, beta k min kx pangkat beta min 1. Ini double chain rule karena di dalamnya ada satu lagi, dikali min 1 ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tanyain aja. Kalau nggak ngerti sebelah mana. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, yang ada di dalam 1 min theta itu bagaimana? Nggak jelas, ada yang nyanyi di belakang kamu. Coba ngomong lagi. Halo? Untuk chain rule yang ada di dalam 1 min theta itu kan ada k min k pangkat beta ya, Prof. Itu gimana cara kita doainnya, Prof? Yang terakhir ya? Iya, yang terakhir. Ini betul? Iya. Oke. Jadi ini itu, nah berarti plus
dari ini ya, plus U. Nanti saya tulis U-nya dulu di sini kan. Ya, tuh. Ya, ini U-nya kan. Ya, terus V aksennya, berarti turunan dari ini terhadap KX kan. Oke, chain rule pertama berarti turunan semua ini. Berarti 1 min theta ke bawah. Ya, 1 min theta dikali semua ini, V dipangkat min theta. Min theta itu dari mana? Min theta itu dari 1 minus theta minus 1. Jadi min theta. Oke, nah cuman kan chain rule-nya di sini harus diturunin lagi yang di dalam ini. Oke, di dalam ini, oh ini berarti ini apa? Belum selesai, sorry. Jadi ini harus diturunin dulu. Jadi beta K min KX pangkat beta min 1 kali ini, sorry ya, ini lupa. L min LX pangkat 1 min beta, ini semua. Nah, tetapi di sini juga ada lagi satu lagi nih, chain rule-nya. Berarti ini juga yang sebelah sini harus diturunin sekali lagi terhadap KX, yaitu min 1. Gitu. Karena ini min di sini. Min KX kan diturunin, min KX diturunin terhadap KX min 1, betul nggak? Ya. Setuju? Masih udah benar nggak? Sekarang udah benar belum? Ah ya, kurang L min, sorry. Untuk kamu ingetin. Ya, good. Oke, nah sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutin, ya mungkin kita lanjutin dulu deh. Ini biarin aja dulu. Kita lanjutin dengan yang kedua ya. Oke, kalau ada koreksi lagi, tolong ingetin ya. Sekarang kita lanjutin yang kedua, dw per dlx. Terus jangan lupa ya, ini tuh harus sama dengan 0 ya. Karena kan, 0 atau di sini. Sama dengan 0. Ya, karena FOC kan, ya, harus sama dengan 0. Nah, oke, jadi berarti ini sama juga U aksen V, V aksen, tetapi sekarang dituruninnya terhadap L. Ya, oke. Kalau ini U aksen berarti sama ininya mah, theta. Ya. Kan ini diturunin theta, terus kali U. U-nya kali U. Ya. U pangkat theta min 1 kan. Theta min 1, nah ini U pangkat kali theta min 1, lalu di dalamnya terhadap Lx kan, Lx itu berarti 1 min alpha kali Lx pangkat 1 min alpha kurangi 1 kan, min alpha. Nah ini U aksennya. Ya, U aksen, V-nya mana? Ya V-nya sama ini. V-nya udah saya kaliin V aja. Ya. V plus U V aksen. U berarti ya udah U aja ya. U itu kan ini. Oh, entar dulu. Ini saya belum pernah kayak gini. Kayaknya nggak bener deh kalau pakai UU kayak gini. V. Wah, salah. Nggak bisa kayak gini. Karena ini bukan V sebenarnya. Ini maksud saya ya. Ini bukan V, tapi supaya nggak saya hapus, ini saya bikin V prime aja ya. V apa ya? V prime. Jadi V. Karena yang benar tuh V itu termasuk 1 min theta. Padahal enggak ya. Ini V prime, V apa ya? V star lah ya. V star itu, nah gimana ya? Saya tulis. Tolong dicatat ya, V star itu bukan V ya, tapi V minus 1 tanpa 1 min theta. Sorry. Oke. Berarti ini juga, ini tadinya saya ketakutan karena ininya apa?
Pentulisnya nggak banyak. Oke, kita diulang ya. Ini U, saya tulis semua aja deh. Ya, ini U juga nih, saya takut salah. Nanti saya tulis semua aja, jangan disingkat-singkat. Ya. Jadi U aksen itu theta kali, nah ini Kx pangkat alfa kali Lx pangkat 1 min alfa pangkat theta min 1. Oke. Lalu chain rule ya. Chain rule berarti Kx dari Kx pangkat alfa, jangan deh. 1 min tetanya depan ya. Satu min alfa min 1 ya. Berarti ini U aksen kali V. Kalau ini V-nya boleh saya langsung tulis kali ya. Ya, kan ini V nih. Ini V. Di sini ya, V. Ini kali V juga. Ya. Karena U aksen V kan. Lalu tambah U V aksen. U-nya ya udah U, saya tulis aja U. Ini kan U. Kalau ini kayaknya nggak apa-apa. U kali V aksen. Nah, V aksen berarti ini diturunkan terhadap Lx. Ya. Berarti 1 min theta. Oke, kali, saya tulis semua aja takut salah. Satu min theta min 1 ya, berarti min theta lagi. Oke. Lalu chain rule terhadap Lx ya, berarti 1 min beta kali K min Kx pangkat beta kali L min Lx, yang kelihatan nggak ya? Masih ya? Oke. L min Lx pangkat 1 min beta, ini 1 min beta, 1 min beta min 1 berarti min beta. Ya. Chain rule-nya lagi minus 1 sama dengan 0. Oke, coba tolong cek, benar nggak? Ada pertanyaan nggak? Atau tolong kalau ada yang salah. So far oke ya? Bisa ngikutin nggak? Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita sederhanakan satu demi satu ya. Cuma yang atas dulu, yang atas, nah ini tolong ikuti ya. Ini kan sama dengan 0 ya. Nah ini sama dengan 0, ini saya hapus ya. Oke. Ini kan sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0. Tapi di sini kan ada min 1. Ya, min 1 ya. Kan sama dengan 0 min 1, berarti saya bisa pindahkan kan ruas ya. Saya pindahkan ruas sehingga ininya saya hapus ya, ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya bikin ini sama dengan gitu loh, ngikut langsung ke sini, ininya saya hapus, ini ngikut maksudnya, ya kayak gitu ya. Oke, sama juga dengan yang ini saya hapus ya, karena 0 kan, ini kan 0, ya. Lalu saya hapus minus yang di sini. Minus 1-nya saya ingin, sehingga ini saya hapus,
Ini saya hapus. Jadi sama dengan itu kan? Ya. Ya. Berarti itu jadi absen V sama dengan. Kenapa yang mana? Sorry. Ya kalau tadi langsung dipindah rumus berarti jadinya U aksen V sama dengan UV aksen V. Ya karena first order condition, karena sama dengan 0. Kalau generalnya enggak. Kalau secara general enggak. Ini rumus general untuk chain rule. Untuk product rule. Tapi karena kita lagi cari first order condition, bukan sekedar menurunkan, tapi first order condition itu memang kan first order condition ini harus sama dengan 0 kan? Ya kan? dy per dx harus sama dengan 0 kalau first order condition, betul nggak? Ya. Berarti kayak gitu kan? Ya. Kan kita ini enggak, ini tetap kayak gini. Cuman karena kebetulan kita sedang melakukan optimisasi, memaksimumkan W dengan maka first order condition-nya turunan pertamanya harus sama dengan 0 kan? Ya. Maka disama dengan 0 kan? Ya. Oke? Siap. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini banyak yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama dulu, karena sama dengannya. Kita lihat ini dulu. Nih yang V star ini saya hilangin dulu karena ngejengkelin. V star ini kan ini kecuali ini ya. Berarti ini saya bisa coret, si V star ini saya bisa coret semua. Oke. Dengan mencoret V star pangkat min theta ya. V star pangkat min theta. Ini saya bisa coret dengan mencoret ini. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju ya? Iya. Oke. Nah, sekarang ini juga, ini saya bisa coret ya. Dengan mencoret ini. Setuju ya? Oke. Nah, lalu itu sebelum kita cari lagi yang lain. Nah, sekarang ini 1 min beta, ini 1 min beta, ini saya bisa coret nih. Ya. Lalu ini bisa saya coret dengan mencoret ini dong. Ya. Lalu ini yang sebelah sini ini juga bisa nih. Ini sebentar. Sorry, ini salah nih. Ini tadi yang mana yang saya coret ya? Ada yang salah nggak? Kayaknya ada yang salah deh. Nah, ini coret itu, ya. Lalu ini coret ini betul min 1, oke. Oke. Sekarang coba kita lihat yang bawahnya. Yang bawahnya maka nah ini nih, kenapa tadi ada U nih. U ini kan ini nih semua dengan theta ya. Ini kita bisa coret. Ini kita bisa coret ya. Oke. Lalu V itu ini semua, kalau ini kebetulan semua kan U aksen V. Berarti
kita bisa coret nggak ya? V itu V itu KXB theta. V itu min apa ya? V itu 1 min theta. Berarti, nah ini tuh pebaliut jadinya gara-gara ada V. V itu adalah semua. Di sini ada min theta, berarti harusnya dicoret. Ini V-nya saya ganti deh, bikin pusing lah. V-nya diganti, tulis aja. Kamu juga nanti bingung soalnya. Ya. Oke, jadi V-nya hilang. Oke, nah sekarang ini maksud saya, ini dicoret. Min theta ininya dicoret ya. Ya, lalu ada lagi nggak? KXX. Oke, masih ada. Ini kan pangkat min 1 ya. K alpha. Ini. Berarti kan kalau pangkat min 1, berarti Kx pangkat min alpha kan. Kx pangkat min alpha dengan alpha hilang. Ya, jadi maksud saya, karena ini ada min 1 di sini. Ini bisa saya coret. Ini saya coret nih. Ya. Oke. Demikian juga dengan ini. Ini min 1 berarti plus, ini kan L min 1 berarti plus 1 min 1 plus alpha 1 min alpha. Jadi di mana ya supaya enak di sini kelihatan nggak ya? Enggak, di atas. Coba. Oke, ini Lx berarti ini saya min 1 plus alpha tambah 1 min alpha gitu loh. Ya. Min 1 hilang dong harusnya ya. Oke, jadi min 1 ini kalau min 1 plus alpha plus 1 min alpha hilang, berarti ini hilang nih. Ya, oke. Lalu hampir semua hilang ini. Ini tinggal ini ya, ini juga sama. Ya. Ini Kx alpha min 1 berarti ini hilang. Kx alpha min alpha ini hilang nih. Karena ada min 1 di sini, ya, hilang. Oke. Lalu ini Lx 1 min alpha ini jadi plus. Berarti 1 min plus 1 min 1 plus alpha min alpha jadi 1. Berarti ini hilang. Ini hilang. Ya. Jadi min 1 plus alpha min alpha. Berarti jadi min 1. Ya, ini tinggal min 1. Oke, masih ada lagi ini. Yang ini belum dihilangin. K min Kx beta. Udah. Oke, ini ada beta ya. Ini ada oh ya, Kx beta. Berarti ini sudah 1 ya. Berarti ini hilang ya.
Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke. Ya, mudah-mudahan kita benar. Karena papan tulisnya terbatas. Oke, sekarang coba perhatikan baik-baik. Kita akan hapusin ya. Kita hapusin yang dicoret-coret ya. Tapi hati-hati nyoretnya nih. Ini dihapus. Oke. Ini jangan lupa ini ada theta di sini. Ya. Lalu ini kan alfanya dihapus ya. X-1. Ini nggak ada, ini hilang kan ya. Oke. Tadi udah dicoret. Hilang nggak tadi ya? Lupa. Harusnya hilang sih. Ini hapus dulu semua. Oh, ini emang udah hilang ya. Sorry. Ini hilang. Ya. Lalu ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Ya, tinggal itu berarti. Ya, ini saya tulis sini. Ya, gitu. Oke, sekarang yang ini berarti hati-hati ya, yang bawahnya dulu ini hilang. Ini semua hilang. Bisa pindahin ke sini. Ya. Ini semua hilang. Ini juga. Sebentar. Nggak mungkin. Nah, kehapus. LX L-min LX1 LX. Nah, jadi kehapus apa ini dulu. Ini -1, masih ada minnya ya, karena minnya pindah ke sini ya. Ini kayaknya awalnya dari situ ya, pindah ke situ harusnya. Oke, ini saya nanti tolong dicek aja salahnya di mana. Cuman ini harusnya itu sama dengan 1 min theta 1 min beta. Itu pasti ada L min LX-nya. Angkat -1 juga ya. Tolong cek di mana missingnya. Mudah-mudahan Anda mencatat. Tapi bisa saya rekam kok ya. Oke. Nah, dari sini lalu kita sederhanakan lagi. Ini kan sebenarnya theta alpha ya kan? Kali 1 min theta kali beta. Nah, itu kan sebenarnya gitu. Lalu ini
Seperti ini. Ini. Nah, saya percepat, ini filmnya saya perlambat. Tuh ya. Lalu ini. Ya, lalu mudah-mudahan, nah ini saya geser ke sini dikit, ini harus geser-geser. Ya, oke, ini K per Kx min 1 ya, sama dengan saya percepat filmnya ya. K min Kx min 1 sama dengan ini dulu deh, gak apa-apa. Atau gini aja deh. Oke, tolong perhatiin ya. K min Kx per Kx itu jadi, ini saya gini dulu ya, ini saya hapus. Nah, gitu. Ya. Gitu. Ini juga sama. L min Lx per Lx itu L per Lx min 1 kan? Ya. Gitu. Nah, sehingga saya bisa tulis ya, 1 min theta beta, terus ini ke depan jadi plus ya, plus gitu ya. Nah, sehingga ini juga sama, ini 1 min beta 1 min theta plus 1 min alpha theta per gitu ya. Oke, bisa ngikutin nggak sampai sini? Bisa ngikutin sampai sini? Dan sampai sini ada yang mau ditanyain? Bisa ya? Oke. Nah, coba perhatikan. Berarti sekarang saya, nah ini oke. Ini karena papan tulisnya ya. Ini saya hapus ini ya. Ini saya hapus ya. Kan direkam ini nggak apa-apa. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Sehingga ini balik ke sini. Tuh. Sehingga Kx itu sama dengan ya, berarti alpha theta per 1 min theta pangkat beta plus alpha theta kali K. Ya, ini Lx sama dengan, sorry, ini saya hapus aja.
Jadi ini hasilnya. Ini E, ini E. That's it. That is solution. Ya kalau kita tahu KXE berarti KYE kan tinggal 1 min KXE. Ya. Kemudian LYE itu kan sama dengan L min LXE. Ya, berarti kita sudah punya semua ya solusinya ya. Jadi solusinya secara matematis ini. Jadi si KX itu berapa KX-nya? KXE-nya ini. Berapa LXE-nya ini? Berapa KY-nya ini? Nah, itu. 4 itu. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini sebenarnya share. Jadi ada interpretasinya nggak dari sini? Interpretasinya adalah bahwa kalau kita semua tahu, jadi kalau kita tahu, kan kita tahu preference, ya. Preferensi itu kan diwakili oleh parameter theta, ya. Kemudian kita tahu teknologi, teknologi itu diwakili oleh parameter alpha beta. Resource endowment diwakili oleh parameter K dan L. Ya. Jadi semua itu sekarang preferensi, teknologi, dan endowment atau resource constraint itu sudah masuk ke dalam rumus ini semua untuk mencari solusinya. Ya. Anda perhatikan misalkan yang ini, yang KX ini, ya, KX. Ini yang ini, ya. Ini KXE itu apa? KXE itu berapa optimum kapital yang dialokasikan untuk memproduksi X. Ya. Dipengaruhi apa? Yang jelas dipengaruhi oleh resource constraint, kan? Kalau K-nya besar, ini K-nya besar, semakin banyak endowment-nya, ya kan semakin banyak K dialokasikan untuk X. Demikian juga K dialokasikan untuk Y, sama saja ya, karena yang ini juga sama nih. Yang ini. Kan kalau K-nya tinggi ini juga sama. Cuman dari sini kita belajar juga bahwa kalau theta-nya semakin tinggi, theta itu apa? Theta itu parameter welfare. X pangkat theta. Artinya itu preferensi orang terhadap X. Artinya kalau theta-nya tinggi itu marginal elasticity atau elasticity of X to utility. Jadi kalau theta-nya tinggi artinya preferensi orang lebih banyak ke X dibanding ke Y, maka kapital yang dialokasikan ke X akan lebih tinggi juga. Karena theta itu ada di atas, tapi di bawah ada 1 min theta, kan kebalik. Ya, ada 1 min theta juga di situ kalau theta. Jadi pasti naik gitu kalau naik. Terus kedua apa? Alpha. Alpha itu apa? Alpha itu adalah parameter teknologi dari kapital di production X. Jadi elasticity of capital ke production X. Jadi kalau misalkan biasanya itu menunjukkan intensitas capital intensity dari production alpha itu. Artinya kalau alpanya tinggi, itu kapital dimasukin ke situ, outputnya bertambah banyak, cukup kuat gitu ya. Sehingga dia industrinya capital intensif kalau alpanya tinggi. Jadi kalau semakin capital intensif, maka kalau K-nya naik, maka KX akan dialokasikan lebih banyak. Jadi itu faktor-faktor yang menentukannya. Ya, lain ceritanya kalau dia labor intensif, kalau capital intensif maka semakin sedikit ke labornya, yang bawahnya kan labor.
Ya, jadi ini tolong dipahami untuk ininya, untuk ininya ya. Nah, saya nanti sebentar ini saya tunjukin di sini, saya cek nanti aja deh. Nah kalau kita sudah punya rumus seperti ini, ya, kalau udah punya rumus seperti ini, maka apa? Maka tentunya kita bisa menghitung dengan akurat, eksak, berapa persisnya. Jadi kalau kita tahu K-nya, katakanlah K-nya 100, alfanya 0,6, tetanya 0,2, ya, betanya 0,4, maka ya kita bisa hitung berapa Kx kan? Betul? Ya. Dan kita tidak hanya pakai gambar, tapi pakai numerical solutions. Ya, numerical solution. Jadi kita tahu di mana dia berada. Jadi tolong ini dicatat solusi ini. Tapi ini tetap ini dalam konteks sosial optimum. Ya, ini dalam konteks sosial optimum. Ini dalam konteks sosial optimum. Nah sekarang pertanyaannya, ya, sebelum saya terusin dulu, saya mau kasih waktu untuk tanya dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bisa ngikutin? Mau nanya? Sok, silakan. Mau nanya atau bisa ngikutin? Nanya, sok, silakan nanya dong. Ya. Asumsinya apa? Jadi asumsi yang kita terapkan dalam perhitungan itu apa aja, kayak CRS atau apalagi itu kira-kira? Oh, asumsi di sini. CRS, constant return to scale teknologinya ya. Karena kan K pangkat alpha kali L pangkat 1 min beta, berarti dia harus constant return to scale. Preferensinya. Terus asumsinya apa lagi? COP12. Ya. Terus asumsi yang berlaku di cerita pulau kemarin, jadi dia memang tidak ada trade. Ya. Jadi close economy ya. Itu asumsinya sih yang penting. Dan satu lagi social optimum itu yang penting, asumsinya apa? Asumsinya si ini hanya akan berlaku kalau ada orang yang super pintar dan bersuper baik hati yang tahu berapa alfa, berapa beta, berapa theta, dan hasilnya memberikan maklumat kepada semua anggota kepala sukunya bahwa saya tahu, dapat ilham bahwa saya tahu alfa, ya, saya tahu alfa, saya tahu theta, saya tahu beta. Mari kita hitung sama-sama berapa K yang harus kita alokasikan. Jadi dalam konteks minggu lalu kita tahu berapa luas lahan yang harus kita alokasikan untuk bercocok tanam. Ini kan ini segini berarti. Berapa orang yang harus bekerja di sektor di bercocok tanam? Segini. Sebaliknya berapa orang yang harus bekerja di sektor peternakan? Segini. Berapa lahan yang harus dialokasikan untuk peternakan? Segini. Berapa outputnya? Ya tinggal dihitung dengan fungsi produksi. Karena udah otomatis. Nah itu solusi social optimum, dan itu dipastikan tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun alternatif selain ini, ya, yang apa namanya, yang sebentar ya saya tunjukin, mudah-mudahan ini saya nggak bisa connect ke internet dulu ya. Saya connect ke internet, udah. Kita kuliah sampai jam berapa nih? Jam setengah 15.30 kayaknya. Oke, masih bisa ya.
Saya udah gaya di sini sebentar. Ya, sebelah saya. Ups. Oke, sorry, saya tunjukin di sini aja ya. Jadi ini saya mau nunjukin aja bahwa kalau kita punya rumus seperti itu ya, udah punya rumus seperti itu, maka kita bisa secara numerik juga bisa menghitungnya gitu ya. Nah, ini tunjukin ya. Ini contoh. Nah, ini ya, karena kita tahu persis di mana dia di titik berapa mana dia akan
mencari dapat equilibrium. Jadi kalau misalkan saya rubah ini endowment-nya. Nah, ini dia otomatis si Excel ini dia akan mengkoreksi, akan menghitung langsung hasilnya. Dari mana ini? Ya dari rumus-rumus yang tadi saya sampaikan. Oke, itu aja. Nanti saya kasih Excel-nya supaya Anda bisa main-main. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin. Sekarang problemnya adalah, apakah dalam kenyataannya ini terjadi nggak? Gitu ya. Si solusi ini. Ini terjadi nggak? Ya. Nah, tentunya faktanya itu tidak. Sekarang kan Anda tahu semua negara tidak banyak negara yang mempunyai ini. Jadi tolong ini Anda catat ya. Yang kotak ini Anda catat sebelum saya hapus. Ini mah persamaan 1, 2, 3, 4 itu tolong lihat. Tolong di ya. Nah ini solusi ini. Ini kan berdasarkan sosial optimum. Jadi artinya ada orang, satu single individual yang pinter, yang bisa menghitung ini. Ya. Sekarang pertanyaannya, kan tidak ada yang kayak gitu sekarang. Nah, sekarang problemnya kayak gitu. Alternatif lain solusinya, sistem perekonomian untuk mencari resource allocation itu adalah dengan sistem pasar. Kan? Adam Smith bilang, tidak ada tuh individu yang kayak gitu, individual yang kayak gitu. Nggak ada. Yang ada hanya masing-masing consumer, masing-masing produser yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya. Jadi yang terjadi itu ketika Deng Xiaoping mengintroduce market economy ke China, sebelumnya kan kayak gitu. Sebelumnya Mao Zedong mencoba melakukan hal tadi, rumus tadi diadop sama Mao Zedong. Nah, maka KX harus gini, LX harus gini. Itu Mao Zedong kan kayak gitu. Cuman mungkin gagal untuk menentukan berapa alpha ya beta yang benar kan. Dia nggak begitu paham. Nah, ketika Mao Zedong diganti oleh Deng Xiaoping, maka Deng Xiaoping mengintroduce market economy. Ya, dia mengintroduce pasar. Ya. Katanya sekarang produsen itu, sekarang orang yang bercocok tanam itu bisa menjualnya ke pasar dan mendapat untung. Gitu. Baik penjual X maupun penjual Y. Sehingga sekarang tidak ada lagi single individual yang menentukan segalanya, itu tidak ada. Ya, sekarang didesentralisasikan ke individual untuk menentukan berapa KX dan LX-nya. Nah, itu market. Ya. Jadi sekarang tuh masing-masing mempunyai optimisasi sendiri. Jadi katakanlah firm itu misalkan meminimumkan biaya. Dia meminimumkan biaya. Ya. Kenapa sekarang perlu biaya? Karena sekarang untuk memberi capital dan labor itu harus bayar. Kan ada harganya. Sekarang input itu ada harganya. Ketika diintroduce oleh Deng Xiaoping, kamu nggak bisa sembarangan nih memakai lahan, harus disewa. Itu lahan ini harus disewa. Dan buruh juga harus dibayar upahnya. Jadi ini biaya nih. RKX plus W kali LX, ini biaya production. Sebelumnya nggak ada tuh R dan W. Gitu. Harus dibayar. Jadi minimize cost subject to baru fungsi produksinya. Gitu. Ya. Kemudian di Y juga sama. Ini dia harus itu. Gitu. Ya, jadi sekarang si firm mempunyai mementingkan urusannya diri sendiri. Jadi ketika dia melakukan ini si X, ya,
ketika si X ini, si perusahaan X itu meminimumkan biaya subject to X, dia nggak peduli apa yang terjadi dengan Y, nggak peduli dia. Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk meminimumkan biaya atau memaksimalkan profit. Demikian juga si Y. Jadi sekarang optimisasinya didelegasikan ke economic agent, individual economic agents. Kalau tadi itu optimisasinya kan diserahkan ke satu orang, kepala suku. Ya, sekarang diserahkan ke individual agent. Gitu. Demikian juga konsumen, diserahkan aja ke konsumen juga. Konsumen memaksimumkan utility aja, maksimumkan welfare. Subject to budget constraint-nya. Budget constraint-nya itu bahwa sekarang si konsumen diajari bahwa untuk mendapatkan barang itu nggak bisa hadiah dari orang, nggak bisa hadiah dari negara, tapi harus beli. Artinya untuk mendapat X ini dia harus membelinya dan harganya ada. Gitu. Dan untuk Y juga dia harus beli. Dan kita harus sama dengan income-nya. Gitu. Sementara itu. Jadi di dalam sistem yang baru ini yang diintroduce oleh Deng Xiaoping, diintroduce oleh Deng Xiaoping di tahun 1980-an, tapi diintroduce oleh Adam Smith di tahun 1776. Konsepnya diformalisasi oleh Adam Smith, bukan diintroduce sama Adam Smith. Sistem ekonomi pasar sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya. Ini hanya diformalize oleh Adam Smith. Itu memperkenalkan ke ekonomi China 4 variabel penting yang sebelumnya tidak ada. Yaitu apa? R, W, PX, P, price. Ya. Jadi Deng Xiaoping mengintroduce konsep yang namanya harga. Makanya ini disebut dengan price mechanism atau market mechanism. Gitu loh. Ini market mechanism diintroduce. Jadi sekarang kayak gini. Problemnya kayak gini. Kalau tadi kan problemnya hanya max, W itu langsung X pangkat theta kali Y pangkat 1 min theta, subject itu semua. Subject dari production function, Y function, X production function, Y production function. Walaupun sekarang di sini juga masih berlaku kalau research concern alamiah, ini tetap berlaku ini. Ini tetap berlaku, ini mah nggak mungkin tidak berlaku, itu tetap berlaku. Baik di mekanisme pasar maupun di mekanisme social planner. Jadi ini yang berlaku sekarang, yang berlaku di Cina setelah Deng Xiaoping introduce the new economic system. Kalau tadi kayak tadi Mas Setung itu tahu alpha, tahu beta, tahu theta, langsung dia mau tahu alpha, tahu K, tahu L. Jadi dia langsung menentukan sendiri, menghitung sendiri rumusnya, mengotret sendiri. Wah, KX gini, LX gini, KS gini, LX gini. But it fails. Kenapa fails? Ya karena terlalu kompleks dunia itu. Nggak bisa diatur secara centralized dia. Kalau alpha dan beta doang hanya 2 barang kan gampang aja. Tapi kalau pada kenyataannya kan barang itu ratusan ribuan jutaan mungkin. Mana tahu dia alpha betanya. Dan alpha beta theta kan juga berubah-ubah. Tiap bulan berubah, tiap minggu berubah, gitu ya. Bagaimana dia bisa meng-keep up dengan perubahan-perubahan atau dinamika dari ekonomi yang setiap saat bisa bergonta-ganti, apalagi harga saham. Tiap detik bisa berganti, bagaimana dia mau di-manage secara centralized gitu. Padahal artinya setiap saat dia harus melakukan optimisasi kan. Setiap saat dia harus menghitung ulang alpha, beta, gamma. Nah ini collapse sistemnya, sistem komunis collapse. Di Rusia, di USSR, di China juga, di China nggak collapse, ya cuman meningkatkan penderitaan rakyat. Di Rusia collapse, gitu. Kenapa collapse? Karena kesalahan menetapkan theta di Rusia, terutama di Uni Soviet ya. Dipikirnya theta roti kecil, tapi theta AK-47 banyak, sehingga diproduksilah AK-47 jauh lebih banyak daripada memproduksi roti. Sehingga akhirnya di Moskow itu walaupun banyak AK-47, tapi tiap pagi ngantri roti. Rakyat nggak puas. Collapse. Nah, Deng Xiaoping memahami itu. Deng Xiaoping memahami bahwa kucing itu tidak harus hitam atau putih. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Socialism or capitalism doesn't matter as long as can meningkatkan taraf hidup rakyat Cina. Itu kata Deng Xiaoping.
dan juga menjadi kaya adalah mulia. Itu kata Deng Xiaoping. Sehingga dia introduce sistem ini. Deng Xiaoping mengintroduce 4 variabel ke dalam model. R, W, P, X, P, Y. Sebelumnya nggak ada. Petani Cina tuh nggak tahu. Apa itu harga itu nggak tahu. Apa itu profit itu nggak tahu. Gitu. Ya. Nah sekarang solusinya bagaimana kalau kayak gini? Ya diserahkan ke masing-masing. Nah solusinya bagaimana Pak? Ya Anda untuk memecahkan ini ya, ini solusinya kan pakai secara matematis bagaimana? Secara matematis ya selesaikan aja secara matematis. Saya mungkin nggak akan ngajarin secara detail, tapi ini pakai Lagrange. Ini pakai Lagrange, semua pakai Lagrange. Ya, solusinya. Jadi nanti cari Lagrange solusinya. Anda tolong ikuti kuliah sebelumnya. Bagaimana solusinya? Cuman saya akan langsung tulis aja solusinya. Jadi solusinya itu biasa, ini generalnya ya. Kalau ada persamaan kayak gitu, minimisasinya itu adalah maka si Kx itu sama dengan, ini akan derived demand itu alpha, biasanya alpha ya, kali berapa x-nya dikali berapa ininya, berapa apa istilahnya, Kx, sorry, secara umum ya. Kalau secara umum, ini secara umum dulu supaya kamu ingat ya. Kalau ada minimize, secara general ya, minimize cost-nya itu W kali L plus R kali K, ya. Atau langsung ke Lagrange-nya aja ya, supaya kamu tahu. Jadi sekarang tidak constant return to scale, tapi general return to scale. Jadi Lagrange dari W kali L plus R kali K plus lambda, ini kan solusinya nih, kalau cost production function, untuk mencari production function, itu Q, kalau ini supaya nggak jadi X, Q aja ya, minus persamaannya. Ini generalnya kayak gini. Ya, generalnya kayak gini. Oke, ini solusinya itu langsung ya, saya nggak akan turunin. Anda bisa turunin di rumah atau ikuti kuliah-kuliah saya sebelumnya, bisa di YouTube atau catatan-catatan mikro 1 Anda harus punya ya. Itu berarti K itu sama dengan K kecil, alpha kali K kecil, nanti saya define K kecil itu apa. Ada C kecil kali X kali Q kali 1 per K, 1 per K kecil per R, kayak gini. Kalau nggak salah nggak, langsung aja gini ya, K kali 1. Terus L juga gitu. K itu sama dengan, harusnya ada C ya, sebentar ya. Yang saya ingat itu cost functionnya. Cost functionnya itu K kali C pangkat 1 per K kali Q pangkat 1 per K. Nah ini cost functionnya. Ya, cost functionnya. Lalu si L-nya itu alpha kali, kalau nggak salah ada C-nya ya, saya ingat sih. Karena kalau ini kan diturunkan terhadap W, ya ada C. Ada R, ada C, 1 per K minus 1. Ya, 1 per K. Nah, cuman karena konteks di mana K itu sama dengan alpha plus beta, ya. Terus C kecil itu, ini C kecil ya. Ini kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan, sorry. Ya, ini kalau formula seperti ini, maka solusinya cost functionnya ini, minimize cost-nya sama dengan ini. Lalu di sini C kecilnya itu, C kecil ini define sebagai R per alpha pangkat alpha plus W per beta pangkat beta. Ini C kecil.
Jadi ini cost of production-nya. Oke. Nah, karena apa? Karena alpha plus beta, maka si K-nya itu 1 kalau konstan ditentu scale, ya. Hanya 1 kalau konstan ditentu scale. Tapi ini untuk yang general, gitu ya. Dan K-nya, K equilibriumnya mungkin di sini ya. Nah, ini lalu L-nya itu beta. Silakan lihat lagi catatan mikro satunya untuk bisa dapat kepersamaan itu ya. Tolong lihat lagi nanti mikro satunya. Nah, untuk return to scale maka ini hilang K-nya karena K-nya 1 ya. Jadi untuk konstan return to scale maka K equilibriumnya ya, itu sama dengan alpha Q pangkat R, udah gitu aja. Alpha C ya, alpha CQ pangkat R LE itu sama dengan beta C pangkat Q per W, gitu doang. Gitu. Ya. Oke. Nah, sehingga solusinya langsung bisa ditulis di sini. Untuk masing-masing agen ya. Maka ini kelihatan nggak ya? Oke. KX alpha kali C, ini C mati CX ya, kali X per R gitu. Oke. Ya. Lalu masih kelihatan nggak? Masih ya. LX sama dengan 1 min alpha kan? Kali CX juga kali X per W. Ya, itu solusi pertama. Dari mana ini? Dari optimisasi. Ya. Dari optimisasi. Si firm itu melakukan optimisasi. Lalu demikian juga untuk Y, KY, beta, Anda perlu perhatikan bahwa kapital itu baik kedua perusahaan itu membayar harga yang sama. Berarti ini membayar R, juga ini membayar R. Ini juga upah juga sama, upah dia kedua perusahaan membayar upah yang sama. Lalu konsumen. Nah, ini Anda juga harus tahu dari mikro 1. Kalau dia menghadapi COP12 ya, maka kita tahu bahwa theta itu adalah budget share of X. Ya, theta itu budget share of X. Berarti kita tahu bahwa alpha per 1 min alpha theta per 1 min theta itu adalah PX per X P per Y gitu. Ya. Itu rasio budget share. Ini dari optimisasi konsumen. Ya. Tolong lihat mikro 1 lagi. Jadi alpha per 1 min alpha berarti sebentar, ini takutnya kebalik.
Pokoknya demand-nya kayak gini kan. E sama dengan theta kali M itu income per PX. Per PX betul. Sementara Y itu sama dengan 1 min theta kali M per PY. Gitu ya. Sehingga kita tahu berarti M itu sama dengan, supaya nggak salah ini, M itu sama dengan PX per X per theta. Di sini juga sama, M itu sama dengan PY per Y per 1 min theta. Gitu. Sehingga theta per 1 min theta, atau langsung aja PY per Y. Sehingga saya bisa tulis PY kali Y sama dengan PY per Y berarti 1 min theta per theta kali PXX. Nah, ini. Berarti ada 5 persamaan utama hasil dari market mechanism approach ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan 5. Jadi 5 persamaan utama, 5 persamaan utama yang menjadi outcome dari optimization problem kalau dia market mechanism, bukan social planner problem. Kalau yang tadi kan social planner problem, sekarang price system problems. Ya, price system problem ini. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini sebelum saya terusin? Kalau nggak yakin tahu dari mana, saya coba terangin lagi dari supaya Anda bisa refer ke something yang bisa Anda pahami. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ya. Itu kan di rumus jalan KX kayaknya itu kan ada CX dan CY ya. Ya. Dulu sebelumnya saya pernah lihat di video perbaru itu yang CX sama dengan PX itu gimana Pak? Ya, itu nanti, sekarang belum. Oh ya baik. Oke. Ya, jadi oke, sekarang kita lanjutin. Nah, karena ini market mechanism, berarti ada competition. Asumsinya ada competition. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Oh, ya hapus ya. Oke. Nah, ada satu lagi persamaan yang diperlukan selain 5 ini, ada satu lagi persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan solusi ini. Persamaan tersebut pertama tentu resource endowment constant tetap harus ada, ya. Ini harus ada. Ya, ini. Ini juga harus ada. Ya. Nah, satu lagi yang harus ada itu adalah zero profit condition. Nah, zero profit condition. Apa itu zero profit condition? Zero profit condition, ya, zero profit conditions itu adalah kondisi yang menyatakan bahwa dalam competition, terutama kalau kita asumsikan perfect competitions, maka tidak boleh ada pure economic profit. Ya, karena kalau nggak ada profit akan ada arbitrage. Orang akan masuk ke industri tersebut sehingga profitnya depress. Nah, sehingga di dalam semua industri itu harga
itu akan sama dengan unit cost. Ya. Nah, si CX, CY ini adalah unit cost, average cost. Ya, average cost. Jadi tidak ada extra profit, tidak ada rent, tidak ada rente. Nah, ini tadi maksudnya. Nah, CX ini adalah unit cost. Jadi cost of production per unit. Ya. Kalau rumusnya kalau di COP12 itu kalau CX ya, ini supaya Anda ingat lagi ya. CX itu di sini tulis ya. CX itu tadi saya tulis itu sama dengan R per alpha pangkat alpha W per 1 min alpha pangkat 1 min alpha. Kalau CY itu sama dengan R per beta pangkat beta kali W per 1 min beta pangkat 1 min beta. Itu CX CY. Nah, dia itu unit cost. Unit cost. Wah, kelihatan, sorry. Ya, itu unit cost. Unit cost-nya. Ya. Untuk mengingatkan kembali memori Anda ya, di dalam teori produksi. Ya. Oke, nah kita masuk sini lagi. Oke. Oke. Nah, sekarang ya udah coba kita selesaikan ini ya. Kalau kita selesaikan, itu kan sebenarnya kita tahu bahwa antara ini dan ini itu kita bisa selesaikan. Ya. Antara ini kita bisa substitusikan. Ya. Kenapa bisa disubstitusikan? Karena ada R yang sama di sini ada W yang sama. Ya. Lalu satu lagi, ini CX ini bisa diganti PX. Ya. Si CY ini itu juga bisa diganti PY. By zero profit condition. Ya. Sehingga kalau ini saya pindahin ke sini, maka R itu sama dengan alpha PXX, oke, per KX. Ya. Sama dengan yang bawahnya, karena R juga, R sama dengan beta kali PYY ya, per KY. Gitu. Ya. Sehingga lalu saya bisa tulis alpha PX kali X per KX itu sama dengan beta PY-nya saya ganti dengan ini. Karena PY kali Y-nya itu sama dengan 1 min theta per theta kali PX X per KY. Oh, sorry. Ya. Oke. Gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ini coba perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi ya, tadi nggak kelihatan. Jadi ini saya tandain start. Ini saya masukin ke sini. Ya. Oke. Sehingga R-nya saya katasin R sama dengan alpha kali PXX. Kenapa ada PXX? Karena CX sama dengan PX, zero profit conditions. Dibagi KX, karena KX saya pindahin ke bawah. Sama dengan R juga kan, yang untuk Y beta kali PY kali Y dibagi KY. Lalu P kali Y-nya saya ganti dari
household optimum solution. Household optimum, yaitu budget share tadi 1 min apa. Jadi, nah dari sini kita tahu bahwa ini kita coret. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini jadi ya. Sehingga jadi alpha kx sama dengan ini saya pindahin ke atas. Beta kali 1 min theta pangkat theta per KY. Ya, kalau saya selesaiin aja dulu. Lalu oke, ada perhatikan baik-baik ya. Beberapa saya cepetin filmnya. Ini K-nya saya ganti. Jadi K min KX. Oke. Sehingga saya bisa tulis K min KX per KX ya, sama dengan beta 1 min theta per theta gitu ya, kali alpha. Ring a bell nggak? Ini kan? Ini berarti K per KX sama dengan maka KX sama dengan ini. Coba tadi ada catatannya nggak? Sama persis dengan social optimum solution. KX-nya berapa? Saya akan terusin ke LX. Anda kerjain sendiri di rumah. Oke? Tapi yang pasti, si KX ini solusinya sama persis dengan ketika kita melakukannya melalui social optimal solution, social optimal problem. Ya. Dengan demikian apa? KX-nya sama. Padahal ini bukan social optimum. Ini tidak ada kepala suku. Kepala suku nganggur nih. Mas Setung mati. Deng Xiaoping hanya juga nggak ngapa-ngapain. Mas Setung mati, kepala suku nggak ngapa-ngapain. Disuruh decentralize, disuruh aja kamu cari profit aja, kamu cari maximum utility gitu, ya. Biarin aja, di decentralize, tapi mengintroduce 4 variabel baru. Look, kalau kamu pakai buruh, bayar upahnya, ada namanya W. Kalau kamu menyewa lahan, bayar sewanya, namanya R. Nah konsumen, hati-hati, kalau kamu mau beli X, harus beli, harganya PX. Nah, kalau konsumen mau beli Y, harus beli, harganya PY. Gitu. Nah, jadi diintroduce harga namanya price mechanism. Kalau di solution yang tadi kan nggak ada tuh PX, PY, WR kan nggak ada karena bukan sistem harga, tapi sistem decentralized, sistem command economy, sistem planning. Sekarang tadi ada maximizing utility based on budget subject to budget consent. Budget consent kan ada P. Lalu meminimumkan biaya, ada teknologi tapi ada cost of production di mana di dalamnya ada harga upah, harga labor dan harga rent. Kemudian masing-masing tidak mempedulikan dirinya sendiri. Masing-masing tidak mempedulikan orang lain. Konsumen nggak mempedulikan production. Produser X tidak mempedulikan produser Y. Produser Y tidak mempedulikan produsen X. Dan produsen tidak mempedulikan konsumen. Dalam social planner problem kemarin, itu si social planner harus mempedulikan semuanya. Ya, kalau ini enggak, ini decentralized system. Inilah yang disebut oleh Adam Smith sebagai the invisible hand. Bahwa semua orang melakukan optimisasinya sendiri-sendiri, tetapi seolah-olah di-guide oleh invisible hand yang akhirnya lead to social optimum. Nah, ini adalah bagian dari teori dalam ekonomi yang disebut dengan the first fundamental theorem of welfare economics. Apa itu? Bahwa competitive solutions leads to social optimum. Nah, inilah yang mendasari atau teori paradigm yang mendasari mengapa market mechanism sampai sekarang dianggap one of the best system. Ya, karena benchmark best system adalah social optimum atau social planner. Kalau social optimum itu bisa di-approach tanpa harus ada diktator, ya, maka then we have a good solution. Gitu loh. Makanya 99% negara di dunia ini itu pakai price system.
Sudah nggak ada lagi yang pakai kayak Common Economy-nya Mao Zedong atau USSR zaman dulu. Karena hasilnya sama. Sama ini. LX juga sama nanti. LX sama hasilnya. Anda bisa cari sendiri. Ya. Gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, tentu asumsinya kan tadi, asumsinya macam-macam ya. Asumsinya full mobility of input. Jadi artinya labor bisa pindah dengan leluasa ke X maupun ke Y. Lahan bisa pindah leluasa dipakai untuk X maupun dipakai untuk Y. Ya. Kemudian zero profit condition ini ya. Zero profit condition berlaku artinya tidak ada monopoli. Kan kalau ada monopoli zero profit condition tidak berlaku. Zero profit condition berlaku artinya kompetitif, maka akan lead to social optimum. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ayo, nanya dong. Ada? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, kalau belum ada ya sudah, kita cukupkan aja dulu kuliah kita kali ini. I let you digest the materials. Ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Mungkin sedikit tambahan ya, setelah ini kan ini competitive solution, itu kan belajar, Ahmad sudah ngajarin monopoli. Monopoli itu contoh deviasi dari sistem ini. Kenapa? Karena tidak berlaku zero profit condition. Ya. Jadi PX per CX sama dengan CX itu tidak berlaku. Ya. Karena yang berlaku dalam monopoli adalah PX itu sama dengan CX plus profit margin. Gitu. Nah, itu di monopoli. Sehingga bubar sistem ini. Dalam monopoli kalau dibiarkan kayak gini, sistem ini dibiarkan, misalkan Deng Xiaoping bilang, ayo price system, kemudian Deng Xiaoping diam aja, ketika ada dominasi dari pasar, dominasi dari satu company atau firm, maka social optimum belum tentu tercapai gitu ya. Ada dead weight loss, tapi ini enggak, ini social optimum tercapai kalau kayak gini. Ya. Oke. Kalau udah ada lagi pertanyaan, saya tutup aja dulu kuliah kita. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.